Hai Sobat FKUNS, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat FKUNS sehat ya. Hari ini selamat datang di podcast kita, yaitu FKUNS Talk edisi Bincang Pakar, yaitu edisi pertama. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh perkenalan dulu mungkin, Dok? Ya, perkenalkan, nama saya Ratih Puspita Febrinasari. Saya sehari-hari bertugas di bagian farmakologi FKUNS. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sudah berapa lama Dok jadi dosen di farmakologi? Udah lama sih, udah sejak tahun 2006. Saya malu kalau ngomong kelihatan kalau tua. Oh, berarti memang sudah banyak pengalaman nih ya, Dok? Ya, insya Allah. Tadi kita berbicara tentang farmakologi ya, Dok. Ya. Mungkin para sobat FKUNS ini penasaran, Dok. Farmakologi itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang obat. Jadi semuanya tentang obat nih, ya. Dari dosisnya, kemudian dari penggunaannya, kemudian interaksinya, pokoknya semuanya tentang obat. Oh, begitu ya, Dok. Jadi memang tentang obatnya itu ya, Dok? Iya. Nah, saya tuh pernah dengar ya, Dok, kalau dari masyarakat tuh kadang bilangnya obat itu racun. Sebenarnya itu benar atau salah sih, Dok? Sebetulnya gini ya, teman-teman tahu kan lambang ID itu kan ada cawan, kemudian ada ularnya. Itu kan sebetulnya menggambarkan dua sisi obat ya. Jadi obat itu kalau digunakan sesuai tepat indikasinya, tepat dosis dan macam-macam itu akan menjadi alat terapi atau alat penunjang kesembuhan. Tapi kalau penggunaannya nggak tepat atau nggak rasional itu malah bisa jadi racun ya, gitu. Oh, berarti memang obat itu bisa jadi racun, tapi kalau penggunaannya nggak tepat ya, Dok? Iya, betul. Oke, nah terus kita harus bagaimana ya, Dok, supaya kita itu aman nih menggunakan obat? Ya, untuk rasionalisasi penggunaan obat itu sebetulnya kita harus memperhatikan berbagai sisi ya. Jadi harus memperhatikan tepat pemilihan obat, tepat diagnosis, kemudian tepat pemilihan obat itu dari berbagai macam ya, dari caranya, kemudian frekuensinya, kemudian lama penggunaannya obat, kemudian juga tepat pasien ya, kemudian juga follow up-nya juga harus diperhatikan. Oh, berarti memang ada beberapa tepat dan termasuk follow up ya, Dok? Iya, betul. Boleh diceritakan, Dok, itu apa saja ya? Oke, yang pertama adalah tepat diagnosis ya, atau tepat pemilihan penyakitnya ya. Jadi kalau kita memilih suatu obat, kita meresepkan obat kepada pasien itu harus sesuai dengan penyakit yang diderita pasien ya. Jadi kalau misalnya ini banyak nih ya, lagi musim hujan, banyak pasien yang banyak penyakit flu gitu ya. Kita lihat apakah semua bisa dikasih antibiotik atau enggak. Kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus kita perhatikan kalau memang ada indikasi terinfeksi bakteri baru kita kasih antibiotik. Tapi kalau misalnya flu itu kan memang self limited disease ya, karena virus, ya udah kita kasih obat-obat simptomatik aja untuk mengurangi gejala dan tanda aja. Gitu. Tadi yang kayak self limited disease itu apa ya, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Self limited disease itu adalah penyakit yang sebetulnya bisa sembuh sendiri karena daya tahan tubuh kita yang membaik ya. Jadi ya misalnya kayak flu itu biasanya karena virus. Nah, lalu bagaimana kita mengatasinya? Ya udah kita istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin ya, suplemen gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru minum antibiotik kalau misalnya penyakitnya karena virus ya. Oh, berarti memang sangat tergantung penyebabnya ya. Iya, tadi betul. Yang melihat tepat diagnosanya ya. Ya. Kalau untuk tempat-tempat yang lain bagaimana ya, Dok? Ada juga tepat pemilihan obat ya, Dokter Dionisa. Jadi kayak pemilihan obat itu kita pilihnya apakah dosisnya sesuai atau enggak ya. Tentu saja dosis untuk obat untuk anak-anak, kemudian untuk dewasa ataupun lansia itu beda-beda ya, Dok. Jadi kita ada penyesuaian dosis, kemudian untuk frekuensinya atau interval pemberiannya juga berbeda-beda. Apakah mau diberikan 6 jam atau tiap 8 jam, atau mungkin diberikan jika hanya perlu saja. Ya, itu juga bisa.
Kemudian juga tepat cara penggunaan obat. Di sini tergantung bentuk sediaan yang mau dipilih. Nah, misalnya gini nih dok, misalnya ada orang sakit MAH ya, jadi perutnya sakit. Mungkin adik-adik nih suka makan seblak misalnya, suka yang pedes-pedes gitu ya, terus perutnya mual, perih gitu ya. Kita mau kasih obat lambung nih. Nah, ada beberapa sediaan obat ya, misalnya dari obat padat yang bentuknya tablet, kemudian obat cair yang sirup ya. Nah, tentu saja kita lebih baik memilih yang cair ya. Atau kalau misalnya padat yang dikunyah ya. Kenapa? Karena itu akan memperluas penyerapan obat sehingga obatnya itu bekerja lebih cepat, absorpsinya, penyerapannya lebih cepat sehingga gejala perih ya, gejala lambungnya tadi bisa diatasi dengan lebih cepat gitu dok. Oh, berarti memang bentuknya berbeda, itu juga efeknya akan berbeda ya? Betul. Kemudian tadi dokter sempat menyebutkan tadi ya per 6 jam, per 8 jam. Itu berarti misalnya ya dok, ada obat A kita minum jam 6, itu berarti nanti 8 jamnya jam 2 siang, seperti itu ya dok? Ya, terkait dengan durasi penggunaan obat ini sangat penting jika obatnya antibiotik ya. Karena gini dok, untuk antibiotik itu dia ada yang namanya waktu paruh ya dok. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya contohnya amoksisilin. Amoksisilin itu kalau kita resep ya itu kan 3 kali 1 ya. 3 kali 1 itu sebetulnya asalnya adalah 24 jam dibagi 8. Jadi penggunaannya itu 3 kali 1 resepnya. Nah 8 jam itu apa? 8 jam adalah waktu paruh dari amoksisilin. Jadi setiap 8 jam konsentrasi amoksisilin di dalam darah itu akan berkurang hingga setengahnya. Sehingga kita perlu memberikan obat susulan. Ya, jadi kalau tadi Dokter Dionisa bilang jam 6, ya habis itu kita berikannya jam 2 siang, kemudian yang berikutnya jam 10 malam ya, per 8 jam. Jadi bukan 3 kali 1, tapi lebih tepatnya adalah per 8 jam itu untuk khusus antibiotik gitu dok. Wah menarik sekali ya dok tentunya. Kemudian masih berbicara antibiotik nih dok. Kalau misalnya pasien-pasien sering dengar itu akan bicaranya harus dihabiskan ya dok. Berarti itu nggak boleh ya dok kalau misalnya 5 hari tapi cuma diminum 3 hari gitu dok? Ya, itu nggak boleh ya dok ya. Karena ada satu yang sangat berbahaya terkait penggunaan antibiotik yang irasional, itu adalah resistensi obat ya. Jadi kalau misalnya antibiotik itu penggunaannya ya di dalam resep harus habis ya. Pasien juga harus menghabiskan sesuai dengan pemberiannya. Kalau misalnya dikasih 3 hari ya 3 hari harus dihabiskan ya. Nggak boleh sudah merasa enakan lalu obatnya disimpan. Besok kalau sakit yang sama diminum lagi, nggak boleh seperti itu ya. Karena yang namanya resistensi obat itu adalah jika bakteri yang sama menginfeksi pasien tersebut nanti sudah nggak mempan lagi. Akibatnya pasien harus meminum dosis yang besar atau harus ganti obat yang lainnya. Bayangkan jika itu terjadi dalam skala besar di masyarakat, akan terjadi resistensi antibiotik yang luas. Itu akan sangat berbahaya dok. Wah tentunya sangat bahaya ya dok. Ya. Dok, tadi kita kembali ke yang tepat tadi lagi ya dok. Tadi kan sudah ada tepat diagnosa, kemudian tepat cara pemberiannya. Kira-kira ada tepat yang lain nggak sih dok? Ya tepat follow up ya. Tepat follow up di sini misalnya pasien udah dapat obat ya. Contoh paling gampang obat antihipertensi ya. Dia dapat obat lalu disuruh kontrol kan ya dok ya. 2 minggu sekali ya. Awal-awal kalau dia terdiagnosis hipertensi itu kontrolnya nggak sebulan sekali dok. Jadi mungkin seminggu 2 minggu sekali kontrol lalu dicek. Dokternya akan tanya bagaimana bu, selain dari keluhan dari pasien juga dicek tekanan darahnya ya. Oh ternyata obatnya efeknya bagus nih. Oh ternyata ada efek samping nih dari penggunaan obat. Nah tentu saja dari sesi kontrol tadi, dari sesi konsultasi tadi dokter bisa memberikan obat yang lain gitu dok. Oke. Berarti kayak melihat ya reaksi obat itu terhadap pasiennya seperti apa ya dok? Iya, laras. Oke dok.
Dok, masih ada tempat yang lain nggak ya dok? Atau mungkin yang bisa dilakukan pasien apabila mendapatkan obat tuh harus seperti apa ya dok? Nah, ini sangat penting ya. Jadi kadang kita edukasi itu ke apotekernya, kadang ke pasiennya itu juga harus aware sama dirinya sendiri ya. Jadi kalau pasien dapat obat, itu harus tahu, oh obat-obat ini saya minumnya kapan? Sebelum makan, atau sesudah makan, atau saat makan. Itu hubungannya apa? Sama absorpsi obatnya. Kalau misalnya kita minum obat sesuai dengan petunjuk ya, misalnya obatnya harus diminum dalam keadaan perut kosong, itu absorpsinya akan bagus sekali sehingga kerja obatnya bisa maksimal. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah makan baru minum obat, nanti efeknya akan sangat berkurang, absorpsinya bisa berkurang misalnya hingga 50% ya. Itu dari sisi aturan penggunaan obatnya ya. Kemudian terkait juga cara penggunaan dok ya. Jadi misalnya obat mah tadi ya yang saya bilang ya, ternyata obat bentuknya tablet itu kalau obat mah lebih bagus ya. Misalnya kayak antacid ya untuk mengurangi keasaman lambung itu lebih bagus kalau dikunyah. Nah tentu saja obatnya harus dikunyah. Nah pasiennya juga harus tahu dong, dia juga harus aware, oh obat ini bagusnya kalau dikunyah, seperti itu dok. Ya. Oh, menarik sekali dok. Berarti memang pasien harus tahu Ya. harus bagaimana sih dengan obatnya. Iya betul. Kemudian dok, kalau kita bicara obat itu kan pasti ada efek samping ya dok. Sebenarnya efek samping itu seperti apa sih dok dalam penggunaan obat yang rasional itu? Ya, efek samping obat itu bermacam-macam ya teman-teman. Dari yang paling ringan ya, misalnya dari mungkin timbul gatal-gatal ya, mungkin ada reaksi merah-merah ya atau eritem gitu, sampai efek samping yang paling berat ya bisa menyebabkan kematian dok karena timbulnya shock anafilaktik ya. Makanya dokter saat akan meresepkan biasanya bertanya kepada pasiennya, Bapak Ibu ada riwayat alergi obat enggak? Nah kemudian pasien akan, dok saya nggak punya alergi obat. Nah kita tanyanya salah ya, jadi tanya Bapak Ibu waktu pernah nggak konsumsi obat, habis minum obat terus gatal-gatal? Nah jadi jangan langsung Ibu alergi obat, dia akan defense, oh saya nggak punya alergi, karena dia sebetulnya nggak ngerti alergi itu apa. Nah seperti itu. Nah tadi ya selain efek yang paling bahaya yang bisa menyebabkan kematian adalah shock anafilaktik dok, itu benar-benar pasiennya bisa meninggal. Kemudian ada juga reaksi kulit yang berlebihan kayak Stevens Johnson syndrome ya, reaksi alergi obat yang berlebih, itu pasiennya sampai dirawat inap di rumah sakit dalam jangka lama karena terjadi alergi di seluruh tubuh ya, dari kulit kemudian termasuk juga organ dalam. Seperti itu dok. Jadi memang nggak hanya dari dokternya, pasien sendiri juga harus aware gitu dok. Oh jadi pasien harus tahu ya, kalau misalnya ditanyakan dokternya ada nggak sih pernah riwayat gatal, terus rasa mungkin tidak nyaman kayak gitu ya. Iya betul. Sampaikan ke dokternya ya. Iya itu harus disampaikan. Supaya dokternya bisa memutuskan obat yang lebih tepat ya dok. Iya betul. Dok. Ya dok, jadi memang penggunaan obat yang rasional itu memang harus dilakukan ya dok. Karena kalau tidak dilakukan, tadi ya sempat dokter mengatakan bisa terjadi resistensi ya, resistensi antibiotik yang apabila luas itu sangat berbahaya ya bagi masyarakat tentunya. Dan juga memang di pengobatan yang rasional ini harus pasien pun memiliki peran ya dok, untuk menyampaikan bagaimana riwayat kesehatannya, sehingga dokter tuh bisa memberikan pengobatan yang rasional tentunya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dok yang ingin disampaikan kepada masyarakat dok? Oke. Jadi terkait dengan rasionalisasi penggunaan obat itu perannya tidak hanya dari dokter, tapi juga dari pasien, kemudian tenaga medis yang lain dok, ya misalnya apoteker ya, saat menyerahkan obat ke pasien juga harus memberikan edukasi yang tepat. Jadi memang perlu kerjasama dari berbagai pihak. Gitu Dokter Dionisa. Oke, menarik sekali ya dok pembicaraan pada pagi hari ini. Ya, sobat-sobat FKUNS jangan lupa, jika sobat FKUNS mengalami gejala, keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Sampaikanlah riwayat kesehatan sehingga dokter bisa memberikan pengobatan yang rasional tentunya. Dan terima kasih kembali guys dokter sama-sama pada pagi hari ini. Saya rasa nih sobat-sobat FKUNS pasti tertarik sekali mendengarkannya. Ya, mungkin itu saja sobat FKUNS untuk yang episode pertama dari FKUNS Talk Bincang Pakar bersama Dr. Ratih Puspita Sewinasari, Dr. MFSR of Science.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.